死神も霊もホローも人間には見えない。俺？Halo semuanya, kali ini aku akan bercerita tentang sebuah film live action dari anime yang cukup terkenal, yaitu Bleach. Film ini mengikuti petualangan Ichigo Kurosaki, seorang pelajar biasa yang memiliki kemampuan untuk melihat roh dengan jelas. Pada suatu hari, Ichigo terlibat dalam kekacauan dengan sekelompok skater ugal-ugalan yang merusak bunga sesajen. Ichigo merasa marah karena sesajen tersebut seharusnya merupakan simbol duka atas kematian seorang anak. Dengan keahlian bela diri yang dimilikinya, Ichigo memberikan pelajaran kepada 3 berandalan tersebut. Ichigo memiliki ayah bernama Kurosaki-san dan 2 adik perempuan bernama Karin dan Yusu. Sayangnya, ibunya yang bernama Misaki telah meninggal dunia saat melindungi Ichigo ketika dia masih kecil. Suatu hari ketika berada di kamarnya, Ichigo mendapat kunjungan dari seorang wanita yang jelas bukan manusia biasa. Chikai. 何が？私の姿が見えるのか。いつの時代の自爆霊だよ。とりあえずこっから出て。Wanita itu memberitahukan bahwa ada makhluk bernama Fishbone yang sedang menuju ke arah mereka. Tiba-tiba, Ichigo terikat dengan mantra pengikat oleh wanita tersebut. Wanita itu kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah seorang dewa kematian atau shinigami yang bernama Kuchiki Rukia. Namun, ketika Ichigo mendengar jeritan adiknya, yaitu Yusu, dia berhasil melepaskan diri dari ikatan dan segera menuju ke ruang tamu. Di sana, Ichigo melihat Yusu telah diculik oleh seorang monster. Tanpa ragu, Ichigo memburu monster itu dan menyelamatkan Yusu. Sayangnya, dia merasa tak sanggup melawan monster tersebut. Beruntung, Rukia tiba tepat pada waktunya dan membantu menyelamatkan Yusu. Rukia menjelaskan bahwa sosok yang mereka hadapi itu adalah Hollow, dan Hollow menginginkan jiwa Ichigo yang memiliki energi spiritual yang tinggi. Rukia kemudian bertarung melawan Hollow itu, namun tampaknya dia menghadapi kesulitan karena Hollow terlalu kuat. Ichigo pun menanyakan apakah ada cara lain untuk mengalahkan Hollow. Rukia memberitahu bahwa ada cara lain untuk mengalahkannya, yaitu dengan menusukkan pedang Rukia ke tubuh Ichigo dan mengubahnya menjadi shinigami. Hanya shinigami yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Hollow. Setelah merencanakan dengan matang dan demi menyelamatkan adiknya Yusu, Ichigo akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang shinigami. Tindakan tersebut mengubahnya secara resmi menjadi seorang shinigami dengan energi spiritual yang sangat tinggi. Ia menggenggam Zanpakuto, yaitu pedang besar yang sangat luar biasa. Dalam pertarungan yang mengikutinya, Ichigo hanya perlu 1 tebasan untuk mengalahkan Hollow. Lalu, Ichigo tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan merasa bahwa semua kejadian sebelumnya hanyalah sebuah mimpi. Namun saat ia turun ke bawah, ia melihat dinding rumahnya rusak parah akibat kejadian tadi malam. Keluarga Ichigo yang tidak memiliki kemampuan melihat roh seperti dirinya memberitahu bahwa rumah mereka ditabrak oleh truk semalam. Yuso, adiknya Ichigo, juga tidak ingat apa-apa. Di sekolah, teman-teman Ichigo bertanya tentang kejadian di rumahnya saat truk menabrak. Tiba-tiba, Rukia muncul sebagai murid pindahan baru di kelas Ichigo dan membawa Ichigo ke atap sekolah. Ichigo sangat terkejut ketika mengetahui bahwa apa yang terjadi semalam bukanlah sekedar mimpi. Rukia menjelaskan bahwa ia tidak dapat kembali ke dunia roh, yaitu Soul Society, karena ia kehilangan kekuatan shinigaminya yang tanpa sengaja masuk ke tubuh Ichigo secara keseluruhan. Untuk bisa kembali, Rukia membutuhkan kekuatan shinigami itu kembali, dan ia meminta Ichigo untuk memberikannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu menusukkan pedang Rukia ke tubuhnya. Sayangnya, upaya tersebut tidak berhasil karena energi spiritual Ichigo masih terlalu rendah untuk melakukannya.
Rukia kemudian meminta Ichigo untuk menjadi seorang Shinigami pengganti. Dia menjelaskan tentang jenis-jenis roh di dunia. Menurutnya ada 2 jenis roh. Pertama adalah jenis roh normal, seperti hantu-hantu yang biasa dilihat Ichigo. Sedangkan yang lainnya adalah hollow, roh yang melahap jiwa dan merupakan roh yang mati dengan dendam. Tugas seorang Shinigami adalah memandu roh-roh tersebut ke arah roh melalui ritual tertentu dan membasmi hollow dengan bantuan pedang Zanpakuto, yang merupakan senjata khas para Shinigami untuk mengembalikan kekuatan Shinigami mereka. Ruko meminta Ichigo untuk melatih fisiknya agar dapat meningkatkan racun dalam tubuhnya dan terus membasmi hollow agar kekuatannya semakin bertambah. Tadaima. Ichigo terkejut saat menemukan Rukia bersembunyi di dalam lemari bajunya. Ia memohon agar bisa tinggal sementara di sana karena belum dapat kembali ke dunia asalnya. Keesokan harinya, Rukia tetap memaksa Ichigo untuk berlatih meskipun ia enggan. Namun, Rukia tidak mau mundur dan bersikeras untuk melatihnya. Pada suatu hari, Rukia pergi ke rumah seorang pria bernama Urahara. Ternyata Urahara adalah seorang mantan Shinigami yang telah diusir dari Soul Society karena alasan yang tidak dijelaskan. Urahara bersedia membantu Rukia selama ia berada di dunia manusia. Di sisi lain, di Soul Society terlihat 2 Shinigami telah berbincang. Mereka adalah Kuchiki Byakuya dan Abarai Renji. Renji diberi tugas oleh Byakuya untuk mencari keberadaan Rukia. Pada suatu malam, tiba-tiba Renji muncul di hadapan Ichigo. Dengan ukuran senjatanya yang besar, Renji langsung mempertanyakan keberadaan Rukia. Namun Ichigo menjawab bahwa ia tidak tahu. Tanpa menerima alasan tersebut, Renji langsung menyerang Ichigo. Untungnya, Ichigo diselamatkan oleh serangan panah misterius yang datang entah dari mana. Akibatnya, Renji pergi dengan tangan kosong. Setelah kejadian itu, Ichigo segera menceritakan insiden kepada Rukia dan mempertanyakan alasan kedatangan Renji sebelumnya. Namun Rukia enggan memberitahu tentang dirinya kepada Ichigo. Keesokan harinya, di sekolah, Ichigo ditemui oleh seorang teman sekelasnya bernama Uryu Ishida. Ishida dengan anehnya mengungkap bahwa ia mengetahui Ichigo adalah seorang Shinigami. Ichigo yang terkejut dengan pengakuan tersebut segera mengajak Ishida ke atap sekolah. Di atap sekolah, Ishida memberitahu bahwa ia berasal dari kaum Quincy, sebuah kelompok yang pernah dibantai oleh Shinigami. Ishida sendiri memiliki kekuatan spiritual yang dapat membunuh hollow. Selanjutnya, Ishida menunjukkan kekuatannya kepada Ichigo dan mengungkap bahwa panah yang menyelamatkan Ichigo tadi malam adalah panah miliknya. Ishida memiliki tujuan membasmi para hollow dan membalaskan dendam kaumnya terhadap para Shinigami. Ia pun menantang Ichigo untuk bertarung, mengingat Ichigo adalah seorang Shinigami. Namun, Ichigo dengan tegas menolaknya karena tidak ada pilihan lain. Tanpa menunggu lama, mereka mengeluarkan sebuah benda yang dapat memancing para hollow muncul. Ichigo dan Rukia tiba di sebuah taman dan bertemu dengan seorang roh yang sedang diserang oleh hollow berbentuk laba-laba. Mereka tidak tinggal diam dan segera melawannya. Tiba-tiba, Renji muncul dan dengan satu serangan saja ia berhasil mengalahkan hollow itu. Setelahnya Renji marah dan hampir membunuh Ichigo. Untungnya, Rukia datang tepat waktu dan melindungi Ichigo. Tak berapa lama kemudian, Byakuya juga tiba. Ternyata Byakuya adalah kakak dari Rukia. Rukia mencoba menjelaskan alasan mengapa ia memberikan kekuatannya kepada Ichigo. Ia meminta Rukia untuk merebut kembali kekuatan Shinigaminya agar tindakannya dapat dimaafkan. Rukia memberitahu bahwa jika hal itu dilakukan sekarang, Ichigo akan mati karena reaksinya belum cukup kuat untuk melakukannya. Namun Ichigo tidak peduli dengan hal itu. Rukia memberi waktu sampai bulan purnama untuk mengembalikan kekuatannya.
Saat bulan purnama tiba, Ichigo mencari Rukia yang ternyata tidak berada di dalam lemari. Ia kemudian pergi menemui Shida dan mempertanyakan lokasi Soul Society. Ichigo berpikir bahwa Rukia mungkin sudah kembali ke tempat asalnya. Sayangnya, Ishida tidak tahu bagaimana cara pergi ke Soul Society. Namun, Ishida mengetahui bahwa ada seorang yang tahu, yaitu Urahara, seorang shinigami yang pernah ditemui oleh Rukia sebelumnya. Tanpa menunggu lama, Ichigo segera mendatangi Urahara. Urahara memberitahu bahwa Rukia belum kembali ke Soul Society. Saat ini ia sedang pergi menemui Byakuya, yaitu sang kakak, untuk meminta pengampunan demi melindungi Ichigo. Di sisi lain, Rukia yang gagal mendapatkan kekuatannya kembali saat bulan purnama dan diberi kesempatan lagi oleh Byakuya. Ia meminta Rukia untuk membunuh Ichigo. Jika Rukia bersedia melakukannya, maka akan ada pengampunan. Namun Rukia memberi penawaran agar Ichigo dijadikan umpan untuk memancing munculnya Grand Visor, seorang Hollow yang berbahaya. Rukia juga meminta agar Ichigo tidak dibunuh. Grand Visor sendiri diketahui sebagai jelmaan Grand Vizier Hollow yang sudah dicari-cari oleh para shinigami selama 54 tahun. Tak lama kemudian Ichigo berhasil menemui Rukia. Ia menyatakan bahwa akan mengalahkan Grand Visor. Jika Ichigo berhasil mengalahkan Grand Visor, maka Byakuya harus membebaskan Rukia. Ichigo menerima tawaran itu demi meningkatkan kekuatan shinigaminya. Ia meminta Rukia untuk melatihnya kembali, dan latihan Ichigo dan Rukia pun dimulai. Rukia menjelaskan cara mengalahkan Grand Visor kepada Ichigo. Ichigo harus menyerang bagian tubuhnya yang terdapat dagingnya. Rukia memberitahu bahwa Grand Visor telah mengincar Ichigo sejak ia masih kecil. Grand Visor sendiri muncul dengan menyamar sebagai roh anak kecil. Mendengar hal itu, Ichigo teringat sosok anak kecil yang pernah ditemuinya bersama ibunya di masa lalu. Ibu Ichigo telah dibunuh oleh Grand Visor, dan sekarang mereka akan menghadapinya. Masalah ini menjadi masalah pribadi bagi Ichigo yang ingin membalas kematian ibunya. Di sisi lain, Byakuya merasa tidak yakin apakah Ichigo akan menang, sehingga ia memerintahkan Renji untuk mengalahkan Grand Visor dan membunuh Rukia. Karena menurut Rukia sudah tidak berharap untuk berubah. Pada malam harinya di kediaman Kurosaki, keluarga Ichigo berencana merayakan hari kepergian kematian ibu mereka esok hari. Ketika berada di kamar, Ichigo mengatakan bahwa jika Rukia tidak kembali ke Soul Society, Rukia bisa tetap tinggal di bumi dan menjadi teman Ichigo. Meskipun Rukia tidak bisa melakukannya, ia senang dengan perkataannya. Hari berikutnya, Ichigo dan keluarganya mengunjungi makam sang ibu. Ayah Ichigo memberi izin kepada Ichigo untuk pergi lebih dulu menuju pemakaman. Tsuyu dan Karin meminta Ichigo untuk membersihkan mereka karena merasa kehausan. Saat mereka berjalan menuju makam ibu mereka, suasana begitu hikmat. Tiba-tiba muncul roh anak kecil yang ternyata merupakan Grand Visor. Dia langsung menangkap kedua adik Ichigo, yaitu Karin dan Yusu. Rukia! Ichigo dan Rukia datang untuk menolong mereka. Dalam pertarungan ini, Grand Visor menggunakan trik licik dengan menciptakan ilusi ibu Ichigo untuk membingungkannya. Ichigo terdiam dan terpaku saat melihat sosok ibunya. Namun Rukia segera membangunkannya. Ichigo merasa marah karena Grand Visor menggunakan wujud ibunya dalam pertarungan. Pertarungan antara Ichigo dan Grand Visor berlanjut di tengah kota Karakura. Penduduk kota yang tidak bisa melihat roh seperti Ichigo hanya melihat angin puting beliung yang merusak kota. Ichigo terlempar ke sebuah rumah makan yang diisi oleh teman-teman sekelasnya. Ketika mereka diserang oleh serpihan bangunan, teman Ichigo bernama Shadow membantu menahan serpihan itu. Shadow dan teman lainnya yaitu Orihime tampak mampu merasakan kehadiran Ichigo. Ichigo meminta mereka untuk menjaga orang lain dan pertarungan pun dilanjutkan. Di tengah kota, Ishida muncul dan membantu Ichigo melawan Grand Visor. Alasan membantu Ichigo adalah agar bisa menantangnya dalam duel dan membuktikan kemampuannya. Sementara itu, Ichigo terjebak di dalam sebuah bus yang dikendalikan oleh Grand Visor.
Ishida meluncurkan panahnya yang mengenai mata Grand Visor. Ichigo berhasil lepas dari jerat Grand Visor dan melompat untuk menebas dahinya. Setelah pertarungan sengit, Grand Visor akhirnya berhasil dikalahkan. Namun ketika semuanya tampak tenang, tiba-tiba Renji muncul dan menusuk mereka dari belakang. Renji yang diperintahkan oleh Byakuya mencoba membunuh Ichigo dan Rukia. Namun Rukia menolak untuk melakukannya karena mereka berdua telah mengalami banyak hal bersama. Akhirnya Byakuya memerintahkan Renji untuk membunuh mereka berdua. Pertarungan pecah antara Ichigo dan Renji. Meskipun Ichigo diberi pelajaran berat oleh Renji, dia tidak menyerah dan terus melawan dengan tekad yang kuat. Hosea. Saat Renji mengira dia telah berhasil membunuh Ichigo, tiba-tiba Ichigo bangkit dan melawan Renji dengan semangat baru. Pertarungan pun berlangsung seru dengan keduanya saling bertarung tanpa henti. Kemudian giliran Byakuya yang menjadi lawan Ichigo. Pertarungan ini sangatlah berat. Dengan Byakuya, ia mampu menahan serangan Ichigo hanya dengan jari-jarinya dan melukainya secara parah. Meski terluka parah, Ichigo yang keras kepala tetap melawan dengan determinasi yang luar biasa. Namun Ichigo hendak ditebas oleh Byakuya. Tiba-tiba Rukia datang dan menendang Ichigo untuk menjauhkannya dari bahaya. Rukia tidak ingin melihat Ichigo terluka lebih parah. Rukia berlutut di hadapan kakaknya dan memohon pengampunan atas kesalahannya. Melihat keyakinan dan kesungguhan Rukia, Byakuya akhirnya mengampuni Rukia dan mengajaknya kembali ke Soul Society. Setelah mendapatkan pengampunan, ia pun mengambil Zankabuto milik Ichigo dan meminta agar Ichigo mengembalikan kekuatannya. Rukia memberitahu Ichigo bahwa dia akan kembali ke kehidupan normalnya dan melupakan segala hal tentang Shinigami dan hal-hal terkait dengan dunia mereka. Mereka berbicara, tertawa, dan merayakan keselamatan mereka. Semuanya tampak baik-baik saja. Kemudian dengan perasaan lega, Rukia menancapkan pedang Ichigo ke tubuhnya sendiri untuk mengembalikan kekuatan Shinigami yang telah ia pinjamkan. Setelah melakukannya, kekuatan Shinigami kembali pulih dalam diri Rukia. Setelah semua perjuangan berakhir, Rukia, Renji, dan Byakuya pergi kembali ke Soul Society, tempat asal mereka. Mereka meninggalkan Ichigo dengan rasa syukur dan mengingat semua pengalaman yang mereka lalui bersama. Ichigo kembali ke kehidupannya yang biasa, tanpa kekuatan Shinigami. Namun, ia merasa bahagia dan bersyukur atas peristiwa yang telah membentuknya menjadi orang yang kuat dan penuh semangat. Namun pada saat yang sama, ia juga merasa kehilangan sosok yang sangat penting baginya. Ingatan tentang Rukia dan Shinigami telah menghilang dari memorinya. Namun perasaan ikatan tetap terasa begitu nyata. Dan film pun tamat.